Halo para pemirsa yang budiman dan selamat datang. Nama saya Dr. Yitzhak Shapira dan malam ini Memorial Day. Kami ingin benar-benar menjelaskan kepada seluruh dunia situasi saat ini di Israel, alternatif-alternatif dari negara Israel dan benar-benar membuat penilaian dalam segala hal yang sedang terjadi saat ini, juga di perbatasan utara dan juga di perbatasan selatan. Dan itulah mengapa kami mengundang Anda ke studio kami hari ini, Mr. Adi Karmi. Adi memiliki pemahaman khusus tentang segala sesuatu yang saat ini terjadi di negara ini. Dan saya berharap hari ini, semua orang yang menonton kami dalam bahasa apapun akan benar-benar mulai memahami apa yang sedang terjadi saat ini di tanah Israel, di Gaza. Dan saya tahu banyak orang yang menghubungi kami. Dan kami juga ditanya apa yang dilakukan Presiden Biden. Apa yang terjadi? Kami mendengar pidatonya beberapa hari yang lalu. Dan kami akan mencoba memahami semuanya. Jadi saya benar-benar ingin mengundang Adi Karmi untuk penilaian. Pertama-tama Adi, terima kasih telah bersedia datang ke studio. Anda dapat memberi kami benar-benar gambaran yang realistis tentang apa yang terjadi sekarang. Di mana kita berdiri, banyak orang merasa seperti kita berada dalam ketidakpastian. Jadi pertama-tama mari kita mulai memahami di mana kita berada. Jadi tolong terima kasih. Ya, pertama saya harus jujur mengatakan bahwa kita berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Bahwa kita terjebak. Negara Israel menarik diri dari jalur Gaza ke garis yang telah disepakati oleh semua orang yang memahami garis perbatasan antara entitas dan negara. Negara Israel melakukan penarikan sepenuhnya ke perbatasan internasional negara Lebanon. Dan pada kenyataannya negara Israel terkejut dan diserang tanpa alasan sama sekali. Latar belakang awal dari beberapa tindakan yang dilakukannya. Sebaliknya negara Israel mengizinkan otoritas Palestina di jalur Gaza, Hamas untuk mengirim sekitar 20.000 buruh untuk bekerja di dalam negara Israel, mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan mereka secara independen. Negara Israel tidak melanggar kedaulatan apapun di Lebanon. Negara Israel tidak melanggar kedaulatan Iran. Dan pada kenyataannya untuk bulan Oktober, kami diserang dari jalur Gaza dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan. Dan kejutan itu berasal dari alasan yang sangat sederhana dalam pandangan saya di tingkat strategis. Kami adalah orang-orang yang mencari kehidupan. Kami adalah orang-orang yang berpikir positif. Kami adalah orang-orang yang melihat dengan mata barat, yang menyucikan kehidupan. Dan kami malah menerima pembunuhan, pemerkosaan, penculikan. Setelah beberapa hari kami mendapat serangan lain dari utara. Sekarang negara Israel, dalam kampanye di jalur Gaza, kita berada dalam pertempuran melawan Lebanon, melawan Hizbullah. Kami berada dalam jenis pertempuran dan perjuangan melawan entitas teroris global yang disebut Iran. Dan kita berada dalam kampanye untuk menghentikan terorisme dan mencegah serangan teroris di Yudea dan Samaria. Ketika di sudut kita juga memiliki Suriah, di arena utara dari mana orang-orang Iran berusaha melakukan segala upaya untuk menghasilkan infrastruktur untuk tujuan menyerang negara Israel juga dari arena dataran tinggi Golan ini. Tunggu Adi. Banyak sekali arena yang harus dipahami sekaligus. Mari kita fokus sejenak. Bisakah kau memberi kami garis waktu? Ini tanggal 7 Oktober. Kita sekarang di bulan Mei. Mari kita fokus pada arena pertama sebentar. Sulit bagi saya untuk menyebut arena utama saat ini adalah Hamas. Mungkin di utara, tapi mari kita fokus pada arena ini sebentar dari Hamas. Dari tanggal 7 Oktober, jika Anda bisa memberi kami garis waktu, jelaskan kepada kami apa yang terjadi, di mana kita terjebak, dan bagaimana Anda melihat kemajuannya saat ini, apa saja alternatifnya. Jadi akan membantu kami menyelesaikan masalah. Faktanya, negara Israel mencapai situasi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di depan
jalur Gaza di selatan negara itu, sejak saya katakan, sejak tahun 1945, saya bahkan tidak berbicara tentang tahun 1948, mereka memasuki desa-desa kami, membunuh, merampok, memperkosa, menculik hampir 1.500 orang Israel, bahwa seluruh kejahatan mereka adalah bahwa mereka adalah orang Israel di wilayah kedaulatan mutlak negara Israel, dan sejak saat itu negara Israel menyatakan perang terhadap Hamas. Sebenarnya setelah beberapa hari setelahnya, para teroris yang menyusup ke dalam negara Israel dihabisi. Dalam beberapa hari pertama, semua pemukiman dibebaskan, dan kami benar-benar terkejut sebagai negara yang berkembang di atas kesucian hidup, yang berpikir mungkin tampaknya bahwa Hamas beralih ke rekonstruksi jalur Gaza untuk mengurus pendidikan dan ekonomi. Saya tidak ingin masuk ke dalam masalah intelijen operasional, karena masih sulit bagi saya untuk menahan diri dari masalah ini. Saya gagal untuk memahami sebagai warga negara Israel, sebagai seseorang yang selama hampir 30 tahun adalah seorang pejuang di garis depan operasional, aksi balasan, dan aksi tempur. Saya belum bisa memahaminya. Setelah beberapa hari negara Israel pulih, kami sebenarnya terorganisir untuk sebuah serangan dan memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan semua infrastruktur Hamas dan untuk menghancurkan organisasi ini dengan tujuan pertama dan tujuan utama adalah pembebasan para tawanan. Pada kenyataannya pertempuran di dalam 2 atau 3 bulan pertama sangat intens, berpindah dari rumah ke rumah, dari poros ke poros, dari terowongan ke terowongan, dari infrastruktur teroris, ketika Hamas menggunakan penduduk sipil sebagai perisai manusia. Tidak hanya pada penduduk sipil, itu digunakan di klinik, rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak. Dia membangun sebuah entitas teroris, bahwa dia tidak memiliki apa-apa selain kejahatan di seluruh dunia. Di atas tanah, di bawah tanah, lebih dari 30.000 teroris. Seluruh doktrin mereka adalah pembunuhan dan penghapusan negara Yahudi, dan penghapusan seluruh orang Yahudi. Omong-omong siapapun yang berpikir bahwa Hamas adalah semacam entitas, sebut saja entitas kecil, yang hanya beroperasi di jalur Gaza adalah salah. Tidak, Hamas adalah organisasi teror di bawah agenda Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah Islam ekstrim yang berbicara tentang menaklukkan seluruh dunia. Pada penaklukan Eropa, pada akhirnya tiba di Amerika Serikat, pada pengambil alihan Islam ekstrim atas seluruh dunia. Kalian harus memahami hal ini dalam sebenarnya negara Israel seperti orang Belanda dengan jarinya di bendungan sebenarnya sedang berperang di garis depan seluruh dunia demokratis barat melawan entitas teroris pembunuh dan kriminal. Dan sejak 7 Oktober, setelah pengorganisasian dan dalam waktu sekitar 3 minggu, negara Israel masuk dan bertempur melawan teroris dari rumah ke rumah. Sekarang, Anda harus mengerti, ini adalah populasi setiap 2 juta penduduk di wilayah seluas 365 km persegi yang didasarkan pada bekerja untuk terorisme. Bagaimana mungkin di dalam rumah sakit, di taman kanak-kanak, di sekolah, di dalam rudal diproduksi, alat peledak diproduksi, sarana bagi teroris untuk bunuh diri. Bagaimana mungkin dunia melihat hal ini dan tidak memahami bahwa Hamas harus dihancurkan? Dan semua itu ketika kita mulai perang nih, ketika ada sekitar 250 warga Israel yang tak berdosa, wanita, anak-anak, para lansia yang berada di sarang Hamas sebagai korban penculikan tidak aman. Mereka adalah korban penculikan, dan karenanya kami dipaksa untuk berperang pada hari ini setelah mereka membunuh banyak sekali orang yang diculik. Kita berbicara tentang 132 orang yang diculik, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan kita harus menyelesaikan misi ini. Negara Israel sebenarnya berhenti di garis Rafah. Aku bagi tahu engkau, jika kau bertanya padaku, tak ada alasan untuk berhenti di garis Rafah. Dan dengan segala hormat kepada Mesir, Rafah tidak istimewa.
dan dia tidak berbeda dengan serangan teror Hamas. Hanya saja saat ini ia memiliki konsentrasi yang sangat besar dari warga dari utara jalur Gaza yang tiba di sana setelah perlu untuk mengevakuasi penduduk dari Gaza, kota Gaza itu sendiri, dan dari semua pemukiman di utara jalur Gaza menuju ke selatan. Dan saya tidak dapat memahami logika dari seluruh dunia dengan pemikiran bahwa kita akan meninggalkan Rafah sebagai kota perlindungan bagi orang-orang dari Sinwar yang pembunuh keji, monster. Aku bahkan tidak membandingkannya dengan binatang, karena binatang jauh lebih tercerahkan daripada monster ini. Dan menurut pendapat saya, kita harus menyelesaikan misi di Rafah, kita harus melihat pembebasan para tawanan. Dan hanya dengan itu tidak mungkin untuk berbicara. Dengan siapa kita tidak akan berbicara tentang penggantian rezim Hamas yang akan mengambil alih kekuasaan dan mengatur kehidupan sipil warga Palestina, sebagaimana yang tidak akan diizinkan oleh negara Israel di generasi mendatang untuk intensifikasi terorisme. Di wilayah jalur Gaza bukan rudal, ya tidak ada penyiksaan yang dilakukan sendiri, tidak ada pengebom bunuh diri dimanapun, kapanpun yang negara Israel tahu bahwa ada niat untuk melakukannya. Kita harus masuk dan menetralisir dan menghancurkan musuh. Kita harus memahami itu. Kami selama bertahun-tahun, dan kita akan membicarakannya nanti, tetapi selama bertahun-tahun, kami telah membiarkan mereka menjalani hidup mereka, dan semua yang mereka lakukan, dan semua dana yang mereka terima, dan semua dukungan yang mereka terima dari Qatar, dan secara umum juga pada awalnya dari Uni Eropa, dari semua negara di dunia, semua orang yang menaruh uang mereka di jalur Gaza sebenarnya memungkinkan organisasi ini untuk mengintensifkan dalam hal terorisme ke dimensi yang mengerikan, yang tidak ada dan tidak diciptakan dimanapun di dunia, tidak ada yang seperti itu. Permisi Adi, aku ingin bertanya padamu. Maaf, tapi bagiku sulit dengan apa yang baru saja Anda katakan. Apakah kita negara Israel belum mentransfer uang ke jalur Gaza? Negara Israel sebagai negara yang tidak mentransfer uang ke Gaza untuk mendukung Hamas, Israel mengizinkan Qatar untuk mentransfer uang itu ke Gaza. Kemana uang itu sampai? Memang saya pikir, ngomong-ngomong saya sudah mengatakan hal ini, bahkan 4 atau 5 tahun yang lalu, saya juga tercatat dalam masalah ini, bahwa ini adalah kesalahan strategis. Kami mengira bahwa melalui penghalang bawah tanah, di mana miliaran uang diinvestasikan, kami menghindari dari Hamas melaksanakan rencananya. Karena lihat, Anda bisa masuk ke dalamnya. Hamas mengumumkan niatnya. Sejak hari pendiriannya, ia memiliki piagam tertulis, jelas dan tajam, terukir di benderanya untuk menghancurkan negara Israel. Apa yang saya dengar dari orang-orang di negara-negara Eropa atau di Amerika Serikat katakan, dari sungai ke laut, mereka menyerukan penghancuran negara Israel. Mereka sebenarnya setuju dengan sebuah organisasi teroris yang menyerukan pemusnahan semua orang Yahudi di negara Israel, semua warga negara Israel. Itu adalah khayalan belaka. Jadi saya pikir kita telah melakukan banyak kesalahan. Saya berbicara tentang kami sebagai sebuah negara. Saya dapat memberitahu Anda bahwa secara pribadi, sejak tahun 1994, saya menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk mencapai semacam penyelesaian setelah saya berbicara dengan para pejabat senior, termasuk para pemimpin Hamas, dan memahami serta membaca pernyataan iman mereka, piagam mereka, barulah saya mengerti apa yang mereka katakan dalam bahasa Arab. Apa yang mereka katakan dalam bahasa Arab. Hanya saja kami ingin berbicara mungkin dalam bahasa Inggris, kami ingin berbicara mungkin dalam bahasa orang. Pencerahan orang-orang yang menyucikan kehidupan, yang berpikir tentang ekonomi, yang berpikir tentang pendidikan, yang berpikir tentang budaya, yang berpikir tentang kebebasan berekspresi. Tidak ada hal seperti itu dalam pandangan dunia mereka. Lihatlah bagaimana kehidupan ribuan orang Kristen yang dulunya berada di jalur Gaza. Saya katakan tidak ada yang tersisa. Periksa apakah seseorang di jalur Gaza bisa menjadi transgender atau dengan kecenderungan menjadi bagian dari komunitas gay. Tidak ada yang seperti itu. Pikirkanlah. Harus dipahami bahwa siapapun yang menyerukan dan mendorong Hamas berarti memperkuatnya, kekuatan, teror kegelapan yang mendorong pembunuhan. Dan saya sarankan Anda tahu, untuk semua orang, untuk belajar sedikit, membaca, memahami apa yang sedang dihadapi oleh negara Israel. Saya pikir kita salah 2 kali dalam menilai kekuatan dan kemampuan Hamas
dalam hal kemampuan teror mereka. Dan kedua kalinya saya pikir kami melakukan kesalahan adalah saat jeda dalam pertempuran. Kami mengambil jeda sekitar 3 bulan dan kami tidak segera memasuki Rafah. Anda bisa mengatakan mungkin Amerika mengendalikan kami, mungkin pihak internasional. Saya pikir tugas itu seharusnya sudah selesai. Terus-menerus dengan tegas sedemikian rupa sehingga kami mencapai rumah-rumah teror terakhir Rafah, seperti yang kami lakukan di kota Gaza, seperti yang kami lakukan di utara Israel, seperti yang kami lakukan di Han Yunis yang berada di dekat Rafah. Dan saya tidak melihat ada pilihan lain karena Hamas tidak berniat untuk melepaskan sandera seperti yang kita lihat proposal yang dia ajukan sekarang. Dia bisa saja mengajukan 3 bulan yang lalu diri tidak melakukan yang Anda harus mengerti Sinwar. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa dia tidak peduli jika 100.000 orang lagi akan mati, bahkan jika 500 juta orang Palestina lainnya mati. Bagaimanapun juga, dunia diam ketika Suriah ada si Assad membunuh ke atas hampir 1 juta. Suriah, apakah ada yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa dan di seluruh Amerika Serikat 1 juta? Saya tidak berbicara tentang mereka yang terbunuh karena mereka adalah teroris atau melukai orang yang meskipun mereka tidak terlibat, tapi ya mereka berada di zona pertempuran. Ya, kadang-kadang orang terluka ketika ada perang. Juga Inggris dan juga Amerika Serikat dan juga negara-negara lain. Dalam perang juga orang terluka, terkadang tidak bersalah atas suatu kejahatan, tapi melenyapkan rezim Hamas dan semua teroris Hamas adalah sebuah kewajiban. Bukan hanya demi rakyat Yahudi dan negara Israel, tapi demi kemanusiaan secara keseluruhan. Mari kita berhenti sejenak. Saya ingin memahami satu hal. Apakah kita mampu menghancurkan Hamas? Pertanyaan yang bagus. Kita tidak akan mampu menghancurkan ideologi Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Kita pasti bisa menghancurkan rezim Hamas dan menyingkirkannya dari kekuasaan di jalur Gaza, dan kita benar-benar harus melakukan segala yang mungkin untuk menghancurkan kemampuan militernya sehingga tidak akan dapat melakukan serangan dan menembak dengan bebas. Kita harus memahami negara Israel sejak kebangkitan rezim Hamas dan bahkan sedikit sebelum itu ketika masih menjadi organisasi teroris sebelum menguasai jalur Gaza menderita akibat tembakan yang panjang dari mortir, dari rudal yang terjadi sesekali dan kadang-kadang bahkan berminggu-minggu berturut-turut. Kita harus sampai pada titik di mana kita bisa mengatakan kemenangan mutlak. Tidak ada kemenangan total atas terorisme. Terorisme yang menang, teror akan terjadi, teror bisa menetes. Tapi begitu Anda tahu di mana kepala ular itu, dan begitu Anda tahu di mana markas besarnya, Anda harus bertindak dan melenyapkannya. Itu di akarnya. Beberapa sel teror akan muncul. Sebuah skuad teror di sini, pasukan teror di sana, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi. Tapi kelimpian Hamas dengan sifat Sinwar, saya melihat 2 kemungkinan. Apakah dia disingkirkan atau dia diadili dan menerima hukuman mati? Ya, tidak ada pilihan lain di mata saya, dan saya berharap kita akan mencapainya. Saya berharap negara Israel akan menyelesaikan misinya di jalur Gaza. Dan itu berarti memasuki semua rumah di jalur Gaza dan termasuk Rafah, pembebasan orang-orang yang diculik. Karena kami tidak dapat membebaskan mereka dengan perjanjian. Dan pada akhir pertempuran, untuk mengurus hari setelah Hamas, siapa yang akan mengelola kehidupan sipil di jalur Gaza? Sekarang ini adalah sebuah pertanyaan politik. Karena perang, kita harus memberikan alat memungkinkan negarawan melakukan, pergi ke langkah berikutnya. Semua orang menanyakan pertanyaan ini, pemerintah Israel harus memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dan jika Anda bertanya, saya tentang peristiwa dari tanggal 7 hingga Oktober, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti sampai kita menciptakan keamanan dan perdamaian bagi penduduk negara Israel dari musuh yang jahat dan berkata di jalur Gaza. Satu hal lagi, negara Israel telah menetapkan untuk dirinya sendiri dan Perdana Menteri berbicara tentang hal itu dan Menteri Pertahanan berbicara tentang hal itu, ya bahwa kami harus menyelesaikan tugas
di Gaza, dan keluar dan menyelesaikan insiden di utara. Kami bersama Hizbullah ada perjanjian yang disebut 1701 yang menetapkan garis perbatasan, yang menetapkan bahwa tidak akan ada pertempuran di perbatasan saat ini, dan mereka secara sepihak meluncurkan kampanye melawan kami, mengambil keuntungan dari fakta bahwa kami juga berurusan dengan Hamas di Gaza. Ini sebenarnya adalah tugas berikutnya untuk menyelesaikan pertempuran melawan organisasi teroris Hizbullah. Hizbullah juga merupakan organisasi teroris. Ngomong-ngomong, sejauh yang mereka khawatirkan, biarkan orang-orang Hamas mati. Hizbullah tidak peduli apakah Hamas hidup atau mati. Konsep yang tidak dipahami orang. Fakta bahwa landasan bersama semua orang adalah penghancuran negara Israel dan pembunuhan orang-orang Yahudi. Itulah tujuan mereka. Ngomong-ngomong, untuk melenyapkan Yahudi bukan kita, dan tentu saja kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka akan terus dunia barat. Ini adalah pemikiran Islam fundamentalis. Lagi pula, apa bisnis Hizbullah dengan kita? Argumen apa yang kita miliki? Kami adalah negara berdaulat. Berdaulat di wilayah negara Israel. Perbatasannya adalah internasional dengan Lebanon. Maka kita harus mengakhirinya. Saya berharap Amerika yang hebat, sahabat negara Israel, sekutu terbesar yang dimiliki negara Israel dan bangsa Yahudi, mengizinkan, membantu, mendukung, tidak hanya dalam pertahanan, tapi juga dalam serangan untuk mengakhiri kisah ini. Jika kita tidak mengakhiri cerita ini sekarang, cerita ini akan terulang dan terus berlanjut dan berlarut-larut tanpa henti. Dan memang benar, kita telah menghadapi hari-hari yang lebih kompleks ya, dan tantangan yang besar. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Tunggu adik. Anda menumpukan KSIS dan itu benar-benar itu adalah salah satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Cancin delegasi kami menerima ratusan email dan telepon di mana orang-orang benar-benar bertanya kepada kami apa yang terjadi di sini. Kami mendengar dari Presiden Biden berbicara dengan kasar. Kami melihat apa yang terjadi di sini di sekolah-sekolah kami, di banyak universitas. Kami juga melihat bagaimana antisemitisme tumbuh di sini. Dan pertanyaan saya kepada Anda adalah tentang Sinwar. Anda lihatlah apa yang ingin mereka lakukan pada pemimpin militer kita di hak Belanda. Mereka ingin mengeluarkan surat perintah kepada kepala tentara dan bahkan Perdana Menteri. Kita tampaknya menuju ke arah yang salah di sini. Dan bahkan Amerika Serikat dalam hal ini. Saya tidak ingin Anda terlalu sok tentang pertanyaan ini. Saya mengajukan pertanyaan benar-benar tajam di sini dan keras. Apakah ada situasi bahwa berpaling pada Israel dan benar-benar meninggalkan kita sepenuhnya? Karena kami melihatnya dan mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah di sini dan ada keprihatinan besar. Apa pendapat Anda? Dengar aku tidak percaya bahwa Amerika Serikat akan berpaling dari negara Israel. Nilai-nilai bersama dan kepentingan bersama dan kepercayaan yang ada di antara bangsa-bangsa dan di antara negara-negara harus menang. Saya tidak melihat situasi bahwa Amerika Serikat jika ada masuknya organisasi teroris atau negara teroris ke wilayah Amerika Serikat, dan dalam perspektif itu adalah pembunuhan. Katakanlah, saya bisa mengatakan puluhan ribu orang Amerika, puluhan ribu. Dalam kaitannya, saya tidak percaya bahwa Amerika Serikat duduk di pagar, di pintu masuk ke Rafah, dia akan tahu bahwa pemimpin pembunuh yang merencanakan tiba dan memimpin pembunuhan ini ditemukan di Rafah. Dengar, kita juga harus belajar dari sejarah. Ketika Amerika ingin mengakhiri perang melawan Jepang, kita semua tahu apa yang terjadi antara Nagasaki dan Hiroshima. Kita tahu apa yang terjadi ketika Inggris mengebom Jerman. Karena Anda tidak bisa untuk pergi berperang dan berpikir bahwa kami melakukan operasi yang luar biasa, meskipun tentara Israel adalah tentara yang paling bermoral di dunia. Bahwa ada kemungkinan melukai orang-orang tak berdosa atau orang-orang tak berdosa yang tidak terlibat. Dia berhenti. Namun demikian kita melihat penundaan
bom oleh Amerika Serikat sungguh menakjubkan. Jadi saya pikir ini mengkhawatirkan. Tetapi rakyat Israel mencintai kehidupan. Dan jika negara Israel ingin menyelesaikan tugas ini agar kita tidak mengalami 7 Oktober lagi, dan 7 Oktober lagi, dan 7 Oktober lagi, kita harus menyelesaikan tugas ini. Dunia tidak boleh menghentikan kita, dan kita tidak bisa menghentikan diri kita sendiri. Kita tidak punya pilihan. Kita adalah negara berdaulat yang sangat terluka, dibunuh, disiksa, dijarah, ditaklukkan. Apa yang tidak jelas di sini, aku tidak mengerti sebagai orang yang tinggal di sini, dan entah dari mana kehancuran seperti itu menimpa Anda. Apa yang dipikirkan orang-orang? Bagaimana dunia ingin kita menyelesaikan tragedi ini? Bagaimanapun juga, jika Hamas ingin menyelesaikan insiden ini, besok pagi semua orang yang diculik akan berada di perbatasan. Bukan? Besok pagi dia akan turun dari kekuasaan dan ceritanya akan berakhir. Lagi pula, solusinya juga bisa dari pihak lain, dan dari sana tidak akan pernah datang, karena pandangan dunia mereka mengatakan kehancuran negara Israel. Kami tidak mengatakan untuk membunuh masyarakat Palestina, kami tidak mengatakan untuk membunuh penduduk jalur Gaza. Kami tidak mengatakan bahwa kami ingin kembali dan menaklukkan jalur Gaza. Kami tidak memiliki kepentingan di jalur Gaza. Kami tidak tertarik pada Lebanon, kami tidak tertarik pada Iran. Jadi apa yang Anda tunggu? Bagaimana Anda ingin kami berurusan dengan teroris seperti itu? Serangan teroris seperti itu yang bisa terulang kembali? Apakah Anda ingin kami pergi seperti anak domba ke pembantaian? Kami setelah Holocaust, kita tidak akan pernah kembali ke situasi ini. Dan hari ini, di beberapa desa, di selatan negara Israel, tanggal 7 Oktober adalah hari Holocaust, dan orang-orang perlu memahami itu. Dan mereka yang tidak memahaminya, jadi rupanya dia tidak tahu apa itu Islam radikal, dia tidak tahu apa itu organisasi teroris, dia tidak mengerti bahwa itu akan menunggunya di rumah, dan dia tidak mengerti apa itu demokrasi defensif, dan apa hak seseorang untuk membela diri, hidup, dan hartanya. Anda mengatakan mereka tidak mengerti. Anda melihat dunia akademis di universitas-universitas di Yale, Harvard, Columbia, Northwestern, Chicago, semua universitas, dan mereka mendukung dunia akademis, mendukung hal-hal ini di universitas-universitas tersebut. Bagaimana Anda melihat situasi dari Israel? Apakah Islam ekstrim telah mengambil alih Amerika Serikat? Peningkatan yang begitu besar, drastis, dan antisemitisme dan anti-Israel adalah Islam radikal sudah menguasai Amerika Serikat. Saya sangat khawatir tentang hal itu. Bahkan di sini dalam bahasa Inggris, ketika kita hidup ini adalah daerah yang sangat-sangat katakanlah sayap kanan. Kami melihat banyak kerayan terhadap negara Israel. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Saya tidak berpikir bahwa Amerika berada dalam keadaan bahaya, tetapi sudah ada penetrasi. Karena Anda melihat demonstrasi, Anda melihat perilaku, Anda melihat keberanian, Anda melihat ketidaktahuan. Saya berpikir bahwa pemerintah Amerika, para profesional Amerika tahu persis apa yang terjadi di sini. Saya pikir Akademi Amerika, dengarkan saya katakan dengan jelas, itu adalah ketidaktahuan. Jika ada orang di sana yang mendukung Hamas, dia bodoh dan melawan negara. Semua nilai yang dia yakini, dia merobek-robeknya menjadi ribuan bagian. Ini adalah kebodohan demi kepentingannya sendiri. Sekarang lihatlah, Eropa telah ditaklukkan. Hari ini saya mengunjungi Eropa Timur dan Eropa Barat. Saya juga tinggal di sebuah negara Eropa selama 2 tahun pada dekade sebelumnya. Dan saya beritahukan kepada kalian, dan saya katakan kepada Anda, bahwa Eropa sedang ditaklukkan oleh kaum Islamis radikal. Eropa telah ditaklukkan. Ngomong-ngomong, ini disebut jihad diam. Ada jihad berisik dalam Islam fundamentalis, yang merupakan jihad perang komando, dan ada jihad diam yang datang, menetap, mendirikan masjid, kelas-kelas agama, dan begitulah cara mereka mengambil alih. Perlahan-lahan orang-orang bertobat. Lagi pula, untuk menjadi seorang Yahudi, Anda tahu, Anda harus melalui proses belajar, pemahaman, pendalaman, pengenalan untuk menjadi seorang Muslim. Anda tahu, Anda meletakkan tangan Anda di atas Al-Quran, dan mengatakan di depan 2 orang saksi, tidak ada Tuhan selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan Anda adalah seorang Muslim. Solusi bagi orang-orang yang membutuhkan untuk masuk Islam adalah 1,5 detik. Itu bukan semacam keakraban, pendalaman dengan pikiran, dengan pemahaman tentang apa itu artinya apa status hak-hak individu. Mereka tidak mengerti sayangnya. Apakah Anda tahu di mana hal ini dipahami? Saya memasuki dunia di sini, ke dalam geopolitik mungkin, tapi mereka memahaminya di Eropa Timur. Datanglah ke Eropa Timur. Eropa Timur hari ini, ya Anda tidak akan melihat pengungsi. Anda tidak akan melihat Islam radikal. Anda tidak akan melihat masjid yang berkembang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka memahaminya di sana, di Eropa Timur, dan mereka bertindak sesuai dengan itu. Tetapi jika saya ingin memasuki arena kita, kita hanya orang-orang Yahudi, negara Israel, kami berada di garis depan dalam perang melawan teror, yang merupakan terorisme Ikhwanul Muslimin, Hamas, Hizbullah, dan gerakan Syiah pada umumnya. Kami berada di garis depan dalam aktivitas dunia barat. Siapapun yang melihat dirinya sebagai bagian dari dunia demokratis yang tercerahkan harus mendukung negara Israel. Jika tidak, dia mengacaukan dirinya sendiri, dia benar-benar menuju ke arah bunuh diri. Itulah yang dia lakukan. Bahkan jika dia tinggal di Inggris saat ini, lihatlah apa yang terjadi di sana. Bahkan jika dia saat ini tinggal di Swedia, lihatlah apa yang terjadi di Swedia. Lihatlah apa yang terjadi di Malvo, di area Eurovision. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di negara ini. Jadi saya katakan, lihat, baik, kami sangat menghormati semua sekutu kami, dan ada banyak rasa hormat, dan kami membutuhkan sekutu besar kami, Amerika Serikat, kami membutuhkannya, tetapi kami tidak bisa pergi ke poros bunuh diri. Kita harus menyelesaikan misi dengan Hamas, untuk pindah ke arena lain, untuk memberi cap pada fakta bahwa mereka yang memulai serangan kriminal pembunuhan demi pemusnahan orang-orang Yahudi, ini adalah hal yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terjadi lagi. Ya, dan seluruh dunia harus belajar dari hal ini. Dan dunia modern harus mendukung kita. Kita tidak bisa, kita tidak boleh berhenti tanpa menyelesaikan misi di jalur Gaza. Ini adalah pendapat pribadi saya yang sederhana sebagai warga negara Israel. Itu jadi Pak, Anda menyebutkan kata poros. Saya punya pertanyaan, mungkin ini adalah cara untuk mulai menyimpulkannya. Bagaimanapun juga kita berada di hari peringatan. Sumbu, ayo bicarakan dengan kami selama beberapa menit tentang poros Philadelphia. Anda telah menyebutkan Rafah. Sejumlah pertanyaan yang diajukan orang kepada saya, dan aku benar-benar tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ini jika poros Philadelphia benar-benar merupakan saluran dari semua teror ke dalam negara Israel berupa uang, sarana terorisme, dalam. Mengapa kita tidak masuk ke sana untuk mengambil alih kendali atas poros tersebut? Pertanyaan pertama. Dan menurut pendapat Anda, pertanyaan kedua, di mana Anda melihat gerakan ini sekarang setelah kita memasuki Rafah, di mana Anda melihatnya berkembang ke arah mana angin bertiup saat ini? Ya, dengan saya akan mengatakan pertama-tama, poros tengah dan poros kejahatan adalah poros Iran. Dan ini perlu dipahami. Iran dengan pendanaan Qatar dan dengan pelatihan organisasi teroris dan infrastruktur mereka di seluruh Timur Tengah, ini adalah kepala ular. Suatu hari nanti seluruh dunia akan memahami hal ini pada tingkat sanksi, pada tingkat program nuklir mereka. Kita akan berada di dunia lebih baik lagi. Ini sebenarnya adalah mekanisme yang mendorong kehancurannya. Tentu saja negara Israel, tapi juga dunia modern, dunia demokratis. Inilah Iran, ini adalah bahaya, mengerikan bagi seluruh dunia. Ini harus jelas. Ketika kita sampai pada resolusi poros Philadelphia, itu sebenarnya perbatasan antara Gaza, Rafah di Gaza, di jalur Gaza, di bawah kekuasaan Hamas, otoritas Palestina, dan Mesir. Saking poros ini selalu menjadi poros yang bermasalah. Itu harus dikatakan. Bahkan pada saat kami berada di jalur Gaza, kami berjuang melawan penyelundupan senjata. Kami berjuang di terowongan-terowongan yang ada di sana. Kami berjuang untuk mencegah aktivitas teroris di poros Philadelphia. Segera setelah kami meninggalkan dari jalur Gaza pada tahun 2005,
ketika kami meninggalkan Gaza dan kami membiarkan orang-orang Palestina di dalam jalur Gaza menjalani kehidupan mereka secara eksklusif dan mereka memilih jalan terorisme, jalan yang biasa dilalui dari Iran ke Sudan, ke Mesir dan Sinai. Rafah Mesir. Lagi pula di sisi lain Philadelphia di Mesir adalah Rafah Mesir. Ada Rafah Gaza dan Rafah Mesir. Di tengah poros Philadelphia dari utara dan selatan. Segera setelah kami keluar dari sana, sebuah kereta senjata mulai yang tak bisa kau bayangkan, rudal Fajr 5 yang merupakan rudal canggih yang tiba di wilayah Tel Aviv. Rudal Fajr 3, bahan-bahan TNT dari semua jenis dan spesies. Orang-orang berdatangan yang mengajari para anggota Hamas bagaimana membangun industri teroris Palestina. Kornet telah tiba, rudal-rudal anti-tank yang sangat canggih. Tentu saja semua RPG dan Kalashnikov dan semua yang kau lihat hari ini tiba di sana dalam serangan brutal. Faktanya, ya tidak ada yang menghentikannya, kecuali untuk periode tertentu ketika orang Mesir mencegahnya. Tapi sebagian besar tahun, senjata-senjata itu masuk dengan bebas dan memungkinkan Hamas untuk memperkuat dan membangun, untuk tumbuh menjadi pasukan teror yang dibangun menurut hierarki militer. 5 brigade dan 24 batalion, perusahaan peleton, Freelancer komando dan kontrol bagaimana menaklukkan pemukiman, bagaimana melakukan perang mereka yang ingin mendirikan jalur Gaza dan membangunnya sebagai tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, tidak harus melakukannya selama 1 jam. Dan karenanya, jika kita mengakhiri pertempuran ini dan tidak mengendalikan poros Philadelphia, dan kami akan mengatakan bahwa kami akan kembali ke perbatasan internasional yang telah disepakati, kita akan benar-benar membiarkan mereka untuk mulai memperkuat lagi. Dan itulah ceritanya. Apakah kita menyelaraskan diri dengan jalur Gaza untuk menyelesaikan masalah terorisme setidaknya pada tingkat strategis? Akan selalu ada upaya di sana-sini oleh beberapa jenis pasukan untuk mengangkat kepala mereka? Atau apakah kita menerima Philadelphia untuk terus berada di bawah kendali Palestina dan mengizinkan mereka untuk kembali dan membangun kembali tentara teroris? Saya bingung dengan jawaban Anda. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa kita butuh waktu lama? Hampir 7 atau 8 bulan untuk sampai ke sana. Dan ini adalah bagian 1 dan bagian 2. Siapa yang bertanggung jawab agar senjata tidak masuk? Orang Mesir tidak berbagi tanggung jawab jika semua gua teror masuk bawah tanah di sana. Seperti yang Anda jelaskan kepada kami dari Rafah Mesir ke Rafah Gaza. Apakah Mesir juga merupakan bagian dari masalah karena mereka berbagi asrama? Mengapa kita tidak melakukan apa-apa? Pertama-tama, menurut saya orang-orang Mesir mengalami tekanan. Menurut saya tekanan itu tidak perlu. Bahwa kita tidak akan memasuki Philadelphia sehingga massa Palestina tidak menyeberangi pagar dan akan masuk ke Mesir dalam jumlah ratusan ribu, tapi yang pasti Mesir memiliki tanggung jawab. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Mesir memasok senjata ke Hamas, tapi saya bisa mengatakan bahwa Mesir selama bertahun-tahun tidak sepenuhnya mencegahnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa melalui Mesir pada akhirnya sejumlah besar senjata dan sumber daya mencapai Hamas. Saya dapat mengatakan bahwa Mesir telah menghadapi tantangan lain selain hal yang mereka hadapi dengan ISIS dan Sinai ke Mesir. Ada infrastruktur yang tumbuh di dalam Sinai yang melukai polisi Palestina. Polisi Mesir, tentara Mesir. Ada banyak kasus pasukan teroris ISIS dan Sinai yang menewaskan tentara Mesir. Juga orang-orang Mesir mengalami kesulitan dengan hal ini. Untuk mengatakan bahwa itu adalah mereka tidak memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Jadi jelas mereka memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tetapi orang Mesir adalah negara yang memiliki perdamaian dengan kami dan mereka tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi di pihak Palestina. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda selalu bisa berbuat lebih banyak.
Tapi itu tidak akan pernah berakhir dengan orang Mesir yang sepenuhnya mencegah lewatnya senjata. Dan kau tahu, apa yang tak kita lakukan mungkin takkan berjalan seperti yang kita inginkan. Hamas beri kami perintah dalam 60 detik. Saya pikir ada kebingungan yang sangat besar tentang kesepakatan Hamas yang palsu. Mengapa negara Israel tidak menerima kesepakatan Hamas? Dan mengapa mustahil bagi negara Israel untuk menerima kesepakatan Hamas yang telah berubah total drastis? Negara Israel, tolong beri kami ringkasan singkat tentang semua masalah ini. Hamas ingin datang untuk beberapa jenis kesepakatan yang memungkinkan dia untuk mengakhiri perang, terus memperkuat dan membangun dan mempersiapkan diri untuk yang ketujuh, untuk Oktober mendatang. Itulah intinya, ini adalah misinya yang ingin dia selesaikan. Perang bahwa pasukan pertahanan Israel telah sepenuhnya keluar dari jalur Gaza dan bahwa mereka dapat terus mengontrol penduduk Palestina dengan kekerasan dan dengan cara sebagian besar dari mereka mendukung Hamas. Harus dikatakan bahwa mayoritas warga Palestina mendukung Hamas. Karena ideologi dan doktrin Ikhwanul Muslimin dan negara Israel tidak dapat membiarkan hal ini, negara mana yang akan siap dengan tangannya sendiri untuk memungkinkan sebuah entitas teroris dengan tentara teroris untuk terus tumbuh, untuk mempersiapkan kita pada tanggal 7 Oktober sekali lagi, negara mana yang dapat menyetujui hal seperti itu. Dan di sini, negara Israel harus berhenti dan mengambil langkah lain di Rafah. Dan sekali lagi, jika Anda bertanya kepada saya pikir media membesar-besarkan perlakuan di Rafah di luar proporsi, di luar alasan operasional yang logis, dan menjadikannya semacam seolah-olah menjadi atau tidak menjadi. Menurut pendapat saya jauh lebih sedikit dari itu. Dan kami melihat bahwa ketika mereka memutuskan dalam beberapa jam, IDF sudah berada di penyeberangan, tank-tank berada di penyeberangan setengah Rafah, seluruh area terbuka sudah berada di bawah kendali Israel. Ada beberapa efek jera, ada beberapa efek tekanan, ada beberapa efek intelijen. Dan Anda harus terus maju dan menyelesaikan pekerjaan, karena jika tidak, kita tidak akan pernah mengakhiri siklus teror ini. Kita tidak punya pilihan, kecuali kita ingin hidup dan ingin hidup di negara yang bebas sebagai warga negara. Adi, menyaksikan apa yang Anda lihat di Israel, tentu saja masyarakat Israel sangat terpecah belah pada periode ini di kanan dan kiri. Dari apa yang Anda lihat, kemana arah angin bertiup dengan operasi di Rafah ini? Saya berasa ada sesuatu di sini yang telah berubah. Sesuatu yang mendasar. Dengan apa yang dilakukan Hamas, dengan tipuan yang mereka lakukan, dengan tawaran palsu mereka. Dan ada seperti dukungan tertentu untuk melanjutkan promosi ini sekarang. Dan benar-benar mencoba untuk menyelesaikan operasi dengan sukses. Bagaimana keadaan di Israel? Mari kita tanyakan seperti ini sekarang. Jika Anda dapat memberi kami gambaran tentang situasinya. Saya pikir sebagian besar warga negara Israel memahami bahwa pembebasan yang diculik adalah ini. Misi tertinggi negara Israel. Dan setelah itu, penghancuran rezim Hamas, penghapusan kontrolnya atas jalur Gaza adalah ancaman tembakan roket dan terorisme di garis perbatasan. Dalam hal ini, sebagian besar warga negara Israel setuju. Ada argumen-argumen politik di sini. Ada perdebatan politik di sini tentang siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, karena ada pemerintahan di sini, ada Perdana Menteri yang sedang menjabat. 7 Oktober memanggil kami. Di sini ada Kepala Sistem Keamanan dan Komandan Senior. Dan saya pikir jika Anda bertanya kepada saya sebagai warga negara Israel, saya sangat berharap bahwa kita mengakhiri pertempuran sesegera mungkin dan pergi ke pemilu, karena setelah kegagalan seperti itu tidak mungkin untuk melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Negara Israel perlu memilih kepemimpinan baru. Negara Israel perlu menumbuhkan kepemimpinan baru yang akan muncul dari pasukan cadangan dari. Saya akan sangat senang jika hal ini terjadi. Kita perlu mengubah cara berpikir kita,
Ya, kita perlu mengubah perpecahan di antara kita. Kita perlu berbicara tentang pemersatu dan bukan tentang persaingan dan perpecahan. Dan saya percaya bahwa hal ini akan terjadi. Saya yakin hal itu akan terjadi. Saya percaya pada Tezur Israel. Saya percaya pada orang-orang Yahudi. Saya percaya pada semua warga negara Israel. Saya pikir bahwa warga Israel, juga orang-orang non-Yahudi menunjukkan solidaritas kepada negara. Ada juga orang Kristen dan Druze dan Muslim di sini yang berjuang. Beberapa dari mereka juga terbunuh dan saya pikir kita harus menyelesaikan tugas ini. Lalu pergi ke pemilihan umum. Endet bekerja untuk mengikat luka kami karena apa yang terjadi pada kami pada tanggal 7 Oktober adalah hasil dari penilaian operasional dan intelijen di satu sisi dan beberapa orang mungkin menyebutnya sebagai dosa kesombongan. Tetapi saya pikir itu juga itu juga memiliki semacam nama untuk itu. Ada juga tanggung jawab apa yang terjadi pada kami di masyarakat Israel. Dan saya sangat berharap bahwa kita akan tahu bagaimana memulai cara baru dengan kepemimpinan baru setelah perang. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang kuat bagi kita semua. Pertanyaan terakhir kita pada malam hari peringatan. Jika saya bertanya kepada Anda, beri kami satu hal bahwa Anda ingin dunia mengingatnya hari ini, malam ini. Apa yang akan Anda jawab dan pertanyaan lain pada hari peringatan bagi bangsa Yahudi untuk bangsa Israel? Apa pesan Anda agar dunia mengingatnya? Dan bagi kita semua orang-orang Yahudi untuk diingat hari ini? Pada malam ini kita bersatu dengan semua martir Israel. Inilah yang saya katakan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kekal. Pembantaian yang terjadi pada kita dalam Perang Dunia Kedua tidak akan kembali. Ya, kami memiliki tentara pelindung, kami memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang menurut saya belum kami gunakan sebagian besar. Kami memiliki bangsa yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Warga memobilisasi dalam pertahanan, dalam segala hal yang berkaitan dengan pertolongan pertama, bahkan dalam masalah sulit mengidentifikasi mayat. Apa yang mereka lakukan pada kami sungguh mengerikan. Saya tidak akan membahasnya dalam kalimat ringkasan. Kami melihat generasi muda bangsa Israel yang mengingatkanku pada generasi nampan perak, generasi yang mirip dengan generasi tahun 1948 yang mendirikan negara Israel masuk ke kolong tempat tidur di bawah api. Aku berkata kepadamu, kamu melihat tekad di semua sektor, kamu melihat tekad di kepolisian, kamu melihat tekad di semua lini, kami melihat tekad di Mossad, Anda melihat tekad di kepolisian dan di pasukan pertahanan Israel yang tidak seperti yang lain, orang-orang meninggalkan segalanya dan pergi berperang. Saya ingin memberitahu Anda, pada tingkat pribadi, Anda tahu bahwa saya juga ketua Asosiasi Psagat Amir yang dinamai Amir Maital, yang merupakan komandan brigade, yang adalah komandan saya dalam pertempuran yang saya juga. Yisien harusnya menyelamatkannya setelah dia terbunuh dalam pertempuran di Lebanon. Saya ingin memberitahu Anda bahwa asosiasi kami yang mengurus remaja, yaitu remaja yang berisiko, membuat perbedaan dan mendaftarkan mereka ke IDF, salah satu pejuang kami yang berasal dari Afula, Daniel Bezagdov, semoga ingatannya diberkati, membuat perbedaan saat di sekolah menengah. Jadi dia masuk, dia mendaftar ke IDF untuk Brigade Nahal, dia pergi untuk berpatroli di Nahal, menyelesaikan kursus patroli di unit elit dan bertempur pada tanggal 7 Oktober, dan terbunuh dalam pertempuran untuk melindungi rakyat kami. Ketika saya melihat kesinambungan generasi dalam perang, yang saya lihat pemuda kita berjuang, sampai tetes darah terakhir mereka, saya tahu bahwa kita memiliki masa depan, bahwa rakyat kita adalah umat yang kekal, dan kami berjanji untuk terus percaya pada Tzur Israel selama-lamanya. Bangsa Israel itu kuat. Dia memberi, dan kami akan menyelesaikan tugas ini, dan kami akan hidup di sini dengan bermartabat sebagai negara Yahudi dan demokratis untuk selama-lamanya. Amin. Dan apa yang ingin Anda katakan kepada semua orang di seluruh dunia? Bangsa-bangsa di dunia yang melupakan apa yang telah kita lupakan pada tanggal 7 Oktober. Karena orang-orang akan menyaksikannya di seluruh dunia. Aku akan memberitahu mereka. Semua orang-orang Yahudi dan warga negara Israel di sini dalam perang melawan teror mereka di Hamas dan Hezbollah. Dan juga melawan penindas Iran. Kami adalah pelopor dari seluruh dunia yang tercerahkan, dunia yang demokratis, dunia yang mencari kemajuan. Kita berada di garis depan. Bukan pada kami, kita jika mereka berhasil pada kami, mereka datang kepada kalian di Eropa, di Amerika Serikat, mereka akan datang kepada kalian, jangan bingung.
periksa saya, periksa apa itu Ikhwanul Muslimin, pelajari. Kalian akan mempelajari khutbah-khutbah imam mereka, pernyataan iman Ikhwanul Muslimin, pelajari piagam Hamas, hal seperti apa yang terjadi pada pemukiman teroris untuk memusnahkan negara lain. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Iran tentang penghancuran negara Israel, dan Anda akan mengerti bahwa kami juga melindungi Anda. Siapapun yang tidak memahami hal ini, atau dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di negara ini, dan tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan, atau hanya mengabaikan kenyataan, dan tidak memahami apa yang terjadi di Timur Tengah, dan apa yang terjadi dengan fundamentalis Islam. Dan saya mengharapkan orang-orang untuk membaca dan mempelajari dan menyelidiki masalah ini berdasarkan fakta bukan fiksi. Dengarkanlah Mos Abu Yosef yang merupakan putra dari pemimpin Hamas, bagaimana dia berbicara, sekarang menjadi warga negara Amerika. Dengarkan apa yang dia katakan, dengarkan pesan-pesannya dalam arti universal, apa yang dia pikirkan tentang orang-orang Yahudi sebagai warga negara Palestina. Dengarkan dia dan percayalah, hubungkan kata-kata saya dengan kata-katanya, dan Anda akan memiliki wawasan dalam hal ini. Am Yisrael Hai. Amin dan amin, biarlah demikian. Teman-teman, pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adi Charmi atas waktunya. Wawancara ini diterjemahkan secara serentak ke dalam semua bahasa, dan saya harap Anda semua berbagi dan menonton, dan menyebarkannya. Pesannya harus dibagikan, dan itulah yang saya ambil dari pesan Adi kepada kita. Perang Israel hari ini adalah perang dari seluruh dunia besok yang percaya bahwa percaya pada nilai kehidupan. Sangat sederhana seperti itu. Dan hari ini saya berpikir tentang semua martir Israel dan berapa banyak yang telah mereka korbankan. Tapi seperti yang kita pahami dari Adi, berapa banyak yang berkorban hari ini dan besok dengan menyerahkan jiwa mereka untuk bangsa yang tak bisa digambarkan, tanpa batas. Dan Anda, orang-orang yang menyaksikan kita hari ini, baik orang bukan Yahudi maupun Yahudi, ingatlah kata-kata ini oleh Nabi Yesaya. Demi Sion aku tidak akan diam. Kita harus terus membicarakannya dan berdiri di atas kebenaran. Di sisi kejujuran. Dan Anda di Amerika Serikat juga silakan hubungi kepada senator Anda. Angkat suaramu pada saat ini sehingga Tuhan melarang kita tidak akan mengalami Holocaust lain pada orang-orang Yahudi. Seperti di Jerman di mana orang-orang diam. Kami tidak akan diam. Dan kami tidak akan gagal sampai kedatangan Mesias segera di zaman kita. Terima kasih Adi Karmi, semua yang terbaik untuk Anda dan bangsa Israel. Teman-teman, shalom.